sebagai narator. Saya Fitri Oktiana sebagai asisten bidan. Saya Renisa Putri sebagai pasien. Saya Siti Aminah sebagai bidan. Saya Linda Bayangsari sebagai mertua. Itu saja, selamat menyaksikan video dari kami. Sebuah kasus, Nyonya I umur 25 tahun, G2P2A0, baru saja melahirkan 30 menit yang lalu. Ibu mengeluh kepala pusing, badan terasa lemas dan perut tidak berkontraksi. Setelah diperiksa, hasil pemeriksaan perdarahan lebih dari 500 cc, tekanan darah 90/70, nadi 88 kali per menit, pernapasan 26 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Dari kasus tersebut, pasien didiagnosa menderita penyakit atonia uteri. Penanganan kasus atonia uteri adalah dilakukan tindakan KBI dan KBE. KBI adalah tindakan mengontrol perdarahan yang dilakukan sesegera mungkin agar itu tidak terjadi perdarahan dengan cara menekan rahim sehingga merangsang uterus untuk berkontraksi kembali. Jika tindakan KBI belum berhasil, maka dilakukan tindakan KBE atau kompresi bimanual eksternal. Dilakukan dengan menekan otot rahim dari luar perut ibu. Bidan menyambut pasien dengan sopan dan ramah, memberi tahu ibu bahwa kondisi ibu dalam keadaan kurang baik, sehingga perlu dilakukan tindakan penanganan perdarahan pada ibu, melakukan inform consent pada keluarga pasien. Asisten bidan mempersiapkan alat dan menyebutkan satu persatu. Pertama, kita siapkan alat. Yang pertama ada APD lengkap, celemek, kemudian ada sarung tangan panjang atau handscoon, kemudian ada sarung tangan steril, lalu ada masker, kemudian ada infuset, lalu ada tensi, kemudian betadine, ada aspek, foam, dan terakhir ada safety box. Menggunakan APD, celemek, masker, tutup kepala, alas kaki, melepaskan perhiasan di tangan, cuci tangan, mengeringkan dengan handuk bersih, dan pakai sarung tangan. Segera setelah penolong melakukan rangsangan taktil atau pemijatan fundus pasca melahirnya plasenta selama 15 detik. Bila tidak ada kontraksi, berikan injeksi oksitosin 1 ampul. Bila belum berkontraksi, ulangi pemberian oksitosin. Bila belum berkontraksi juga, lakukan palpasi pada kandung kemih. Bila penuh, lakukan kateterisasi hingga kosong. Bu, ini nanti mau dilakukan tindakan ya Bu ya. Jadi nanti Ibu diambil posisinya seperti ini, agar bisa diangkat ya. Tangannya ditaruh ke paha. Ibu beri dukungan ya sama anaknya. Iya Bu, doakan saja. Penolong berdiri di depan pulpa, oleskan larutan antiseptik pada sarung tangan kanan,
dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Sisihkan kedua labium majus ke lateral dan secara obstetrik. Masukkan tangan kanan melalui introitus. Bersihkan bekuan darah atau selaput ketuban dari vagina dan lubang serviks, atau melakukan eksplorasi. Bidan melakukan tindakan KBI dengan mengepalkan tangan kanan dan letakkan dataran punggung jari telunjuk hingga kelingking pada fornix anterior. Dorong uterus ke kranio anterior. Telapak tangan kiri menekan bagian belakang korpus uteri. Kemudian melakukan kompresi dengan jalan mendekatkan telapak tangan kiri dengan kepalan tangan kanan pada fornix anterior, seolah-olah seperti bertemu atau bersalaman. Lakukan KBI selama 5 menit. Bila berkontraksi, teruskan KBI selama 2 menit. Tujuan tindakan dilakukan KBI adalah untuk menekan uterus dan merangsang uterus agar berkontraksi kembali sehingga perdarahan dapat teratasi dan terhenti. Jika tindakan KBI belum berhasil, maka dilakukan tindakan KBE, yaitu menekan uterus dari depan dan dari luar perut ibu. Ibu, tadi saya sudah selesai melakukan tindakannya, tapi ternyata ibu belum berkontraksi juga, masih juga lembek. Makanya di sini asisten saya akan bantu melakukan tindakan KBI. Asisten, tolong bantu saya untuk melakukan tindakan KBI. Ibu, iya. Tarik nafas dulu. Kamu gak pakai semua aja. Asisten bidan berdiri menghadap ke titik kanan kiri, kemudian penolong menekan dinding bawah untuk menaikkan punggung uteri agar telapak tangan kiri dapat mencakup dinding belakang uteri. Kemudian memindahkan posisi tangan kanan sehingga telapak tangan kiri dapat menekan korpus uteri bagian depan. Bidan dan asisten melakukan tindakan memastikan infus berjalan dengan lancar. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan. Jika keadaan umum ibu telah diperiksa, kemudian memeriksa perdarahan kembali. Jika uterus masih belum berkontraksi, maka persiapan rujukan sambil infus RL 500 ml diberi oksitosin kembali. Setelah selesai membereskan alat dan merendamnya dalam larutan klorin, melepaskan sarung tangan dengan cara terbalik di dalam larutan klorin 0,5%. Ibu Reni, alhamdulillah ya tindakannya sudah selesai saya lakukan. Alhamdulillah ibu sekarang ini sudah berkontraksi atau sudah mules kan ibu, sudah keras. Ibu tolong coba raba ibu, udah keras kan? Ya normalnya seperti ini ibu, mules ya. Alhamdulillah sekarang perdarahannya sudah berhenti, sudah tidak perdarahan lagi ya. Selamat ya, selamat untuk kelahiran bayinya ya. Ibu terima kasih ya. Baik.
semoga bermanfaat. Kami mengucapkan wassalamualaikum